Bismillahirrahmanirrahim. Dari mana sumber makanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Nabi tentu sebagai seorang Nabi, seorang Rasul, kesibukannya banyak, ya kan? Berdakwah, menyampaikan ilmu kepada para sahabat dan seterusnya. Dari mana sumber keuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Maka tentu yang pertama kita yakin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapati harta dan kekayaan atau sumber makanannya dari barang yang haram. Semuanya dari barang yang halal. Dari mana dapatnya Nabi? Yang pertama adalah dari hadiah pemberian para sahabat. Ya. Di antaranya adalah sahabat Sa'ad bin Ubadah dan sahabat-sahabat yang lain yang biasanya juga memberikan makanan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan memenuhi kebutuhannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah makan dari sesuatu yang haram, karena nanti di dalam kehidupan Nabi itu ada sesuatu yang bagi umatnya halal, tapi bagi Nabi haram. Apa itu Bapak Ibu? Menerima atau makan sesuatu dari hasil sedekah atau zakat. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara hukum bagi Nabi, istri dan kemudian anak turunnya, keturunan Nabi atau ahlu baitnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diharamkan untuk makan sedekah. Jadi kalau ini bentuknya sedekah, bentuknya zakat, infak, ya, itu bagi Nabi dilarang, nggak boleh. Itulah sebabnya suatu hari Hasan dan Husain, cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah makan, ya, namanya anak-anak ya, mendapati kurma yang dulu menjadi bahan makanan pokok itu dimakan sama Hasan dan Husain ini. Dan Nabi tahu ini adalah kurma sedekah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menegur Hasan dan Husain. Kemudian langsung merintahkan untuk mengeluarkan dari mulutnya. Kemudian Nabi mengatakan, amma alimta anna la na'kul sedekah. Tidakkah engkau tahu wahai Hasan dan Husain, kami keluarga Nabi dan cucu-cucunya tidak dibolehkan untuk makan dari sedekah. Nabi sangat menjaga, nggak mungkin makan dari sumber sedekah, nggak mungkin dari zakat atau infak yang masuk kepada Nabi SAW, itu tidak layak dan tidak halal bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau hadiah, pemberian ini boleh, kan beda nggih Bapak Ibu, hadiah kali infak sedekah ini kan beda. Maka Nabi halal dengan sumber hadiah. Kemudian yang kedua, kekayaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau sumber makanan dan kebutuhan hidup Nabi yang kedua dari ghanimah. Ya, kalau Nabi perang bersama para sahabat kemudian menang dalam perang tersebut, ada ghanimah, harta rampasan perang yang itu menjadi hak kaum muslimin yang ikut perang. Di antaranya yang berhak untuk mendapatkan itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayat beliau masih punya satu baju besi. Nah, kita ceritakan dulu nih Bapak Ibu. Nabi punya baju besi, dan hari ini baju besi itu kira-kira harganya berapa Bapak Ibu? Satu baju besi itu harganya berapa? Kurang lebih 40 jutaan gitu ya. Berarti kan lumayan ini, satu baju besi 40 juta gitu. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya mudah untuk mendapatkan kekayaan, tapi pilihan Nabi hidup sederhana, makan dalam kondisi makanan yang biasa, yang cukup mengenyangkan, tidak yang berlebih-lebihan, tidak yang mewah, ya. Termasuk nanti tempat tinggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa. Kalau kita pernah mendapati kamar-kamar istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada perabotan yang mewah-mewah, hanya ada kemudian alas untuk tidur, alas untuk duduk, ini pun juga bahan yang sangat sederhana. Hanya ada kemudian tempat minum yang terbuat dari kayu biasa yang enggak mewah, biasa gitu. Sederhana sekali kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.